Halo guys, kembali lagi bersama gue Fadil dari Suka IT. Sorry nih, kalau video Ryzen 8000G-nya lebih telat dibanding yang lain, karena gue di sini tuh baru kebagian sampelnya. Anyway, akhirnya datang juga nih APU Ryzen yang pakai integrated GPU RDNA 3, yang sebelumnya udah bisa dicicipi nih via laptop hingga konsol handheld. Nah, gimana sih performanya kalau dipasang nih pada desktop yang punya power limit lebih besar? Di sini gue megang Ryzen 7 8700G dengan spesifikasi CPU Zen 4 8 core dan juga integrated GPU RDNA 3 12 compute unit. Yap, walau pakai nama Ryzen 8000, sejatinya ini tetap menggunakan arsitektur CPU Zen 4 seperti CPU Ryzen 7000. Jadi tuh secara soket juga masih menggunakan AM5 sehingga support nih untuk dipasangkan pada motherboard A620, B650, dan juga X670. Dengan catatan, BIOS motherboardnya sudah terupdate untuk mendukung CPU ini. Kalian bisa cek di website motherboardnya masing-masing. Nah, Ryzen 8000G ini menggunakan desain monolitik, tidak chiplet seperti Ryzen 7000. Serta CPU ini menggunakan fabrikasi 4 nanometer yang lebih mutakhir yang mungkin sih akan berdampak nih pada power efisiensinya. Kemudian untuk PCIe yang didukung adalah sampai versi 4.0 saja dengan total 20 lane. Tapi karena 4 lane-nya dipakai langsung nih sama chipset, maka usable-nya ada 16 lane yang dibagi lagi menjadi 8 lane untuk slot GPU, lalu 2x4 lane untuk slot M.2 NVMe. Selanjutnya kita akan bedah spesifikasi dari integrated GPU Radeon 780M-nya. Di sini integrated GPU-nya menggunakan arsitektur RDNA 3 12 compute unit alias punya 768 shader core. Semua benefit dari arsitektur RDNA 3 dimiliki integrated GPU ini, seperti RT Core generasi kedua, lalu display engine yang sudah mendukung port HDMI 2.1a dan DisplayPort 2.1, hingga juga nih AV1 codec untuk video decoder dan encoder. Nah, di sini masih ada lagi nih satu blok yang terpisah dari CPU dan GPU, yaitu adalah NPU alias Unit Akselerasi AI, yang di sini AMD menyebutnya sebagai Ryzen AI. Pada laptop sih, Ryzen AI ini akan berfungsi untuk meng-enhance fitur pada kamera laptop, seperti background blur dan object tracking supaya kalian tuh tetap pada frame kamera. Tapi sayangnya ketika gue tes nih pada PC desktop, sayangnya fitur ini tidak eksis, sehingga untuk saat ini gue belum menemukan nih fungsi Ryzen AI untuk PC desktop. Oh ya, hampir ketinggalan. Di sini Ryzen 8000G juga udah include dengan cooler bawaan, yang harusnya sih masih bisa lah sekedar cukup untuk menghandle si 8700G dalam keadaan default. Oke, cukup basa-basinya, gimana nih soal performa APU Ryzen 7 8700G ini? Untuk testing, gue akan pakai motherboard B650 dengan RAM DDR5 32GB Expo Enable di 6000 MHz. Pada tes video games di 1080p tanpa upscaler FSR, hasilnya sangat oke sekali, karena hampir tiap game tuh berjalan di atas 60 fps. Ya walau sih settingan grafisnya harus diturunkan ke low. Tapi ini game yang dites adalah game AAA semua, so sangat impresif sih untuk sebuah integrated GPU bisa menjalankannya hingga 60 fps. Adapun hasil tes yang gak gua sangka-sangka bisa dijalankan pada sebuah integrated GPU, yaitu adalah real-time ray tracing. Sampai saat ini, workload real-time ray tracing tuh sangat membebani GPU, bahkan untuk GPU discrete sekalipun. Maka dari itu tuh banyak cara yang dibuat oleh para developer game untuk mengakali real-time ray tracing supaya bisa berjalan dengan FPS yang playable, seperti memasukkan fitur upscaling hingga fitur frame generation contohnya. Tapi akhirnya nih di tahun 2024 sekelas integrated GPU bisa jalanin real-time ray tracing dengan FPS yang playable. Pada game Far Cry 6, si integrated GPU Radeon 780M-nya terlihat masih sanggup nih jalanin ray tracing reflection, yang malah ini gue sambil recording, dan itu pun masih dapat 30-an FPS, kelas-kelas performa konsol lah. Ini sih udah menaikkan standar integrated GPU ya, dan kayaknya udah nggak bisa dibilang kentang lagi nih spek kayak gini. Tapi tentu ekspektasinya ya jangan ketinggian juga, karena kalau gamenya super berat macam Cyberpunk 2077 ya udah pasti FPS-nya juga hancur sih. Kemudian untuk content creation, APU ini tuh masih oke-oke aja sih untuk video editing 1080p pakai DaVinci Resolve. Tapi untuk 3D rendering pakai Blender, si integrated GPU Radeon 780M-nya tuh sayangnya nggak bisa kepake. Jadi harus pakai CPU nih untuk workload ini. Soal clock speed dan power draw, CPU-nya sendiri tuh saat multicore-nya jalan dalam posisi default bisa nyentuh 4725 sampai 4750 MHz dengan power draw yang nggak sampai 90 watt.
Lalu kalau hanya single core sih, clocknya tuh bisa nyentuh sampai 5150 MHz dengan power draw sekitar 33 watt. Nah, untuk integrated GPU, clocknya tuh bisa nyentuh sampai 2,9 GHz, yang kayaknya nih bentar lagi bakal ada GPU yang bisa nyentuh 3 GHz, nanggung banget nih. Dan kalau lagi full load tuh integrated GPU-nya power draw-nya ada di 76 watt. Oke, di sini ketika gue aktifkan PBO, peningkatannya sih cuma ada di CPU-nya aja nih. Itu pun nggak banyak karena multicore-nya tuh cuma naik ke 4800 MHz saja, dengan power draw ada di 91 watt. Selanjutnya, gue akan coba tes overclocking, yang di sini gue hanya akan mengaktifkan PBO saja untuk CPU-nya. Lalu untuk RAM, gue akan manual overclock ke 6400 MHz dengan CL32383876 di 1,35 volt. Serta untuk integrated GPU-nya, gue coba overclock ke 3200 MHz dengan voltase 1,25 volt. Yang udah gue tes di sini tuh stabil ya untuk sampel yang diberikan ke gue. Hasilnya sih setelah melakukan overclocking ini ternyata ya lumayan memberikan ekstra performa pada setiap game yang udah gua tes. Cuman di Dota 2 aja nih yang nggak dapat perbedaan secara signifikan. Ya setidaknya sih ada yang lumayan ngefek lah kalau kalian mau tuning si 8700G ini. Oke nih, gimana misalkan jika kalian tuh awalnya make integrated GPU dari 8700G, lalu kemudian tuh ada rezeki dan pengen upgrade ke GPU discrete. Kalau kalian upgrade ke GPU midrange sih, gap performanya masih lumayan. Dan soal performa CPU only dari 8700G sih, ya dari tes Cinebench dia tuh ya mirip-mirip sih dengan CPU 8 core Zen 4 lainnya. Tapi di video games ya tentu ini bukan CPU 8 core terkencang di pasaran. Nah, terakhir soal harga dari 8700G ini. Harganya ada di 5,8 jutaan. Harga yang nggak bisa dibilang murah sih, karena malah ini pun harganya nggak lebih murah dari Ryzen 7 7700 Non-X yang merupakan CPU Zen 4 8 core termurah. Jadi gue sendiri sih juga agak bingung nih bikin kesimpulan dari 8700G ini, karena melihat harganya tentu nggak cocok sih kayaknya untuk kaum kere-hore yang belum sanggup beli GPU discrete. Sebab dengan harga 8700G sendiri tuh banyak banget opsi CPU dan GPU discrete yang bisa kalian dapatkan. Mungkin aja nih EPU ini tuh cocok ya untuk diletakkan pada rakitan PC mini ITX yang super kecil, yang belum tentu GPU discrete itu tuh muat diletakkan pada rakitan tersebut. Ya tentu sih ini adalah opsi CPU dan GPU terkencang yang bisa kita dapatkan untuk platform sekecil itu. Memang sih harus diakui ini adalah kombinasi sepaket antara CPU dan GPU terkencang yang ada di pasar PC saat ini, tapi performa tersebut ada harga yang harus kita bayar juga. Gue sendiri pun pernah nih berandai-andai bagaimana jika AMD tuh menjual EPU sekencang PS5 dan Xbox Series X. Well, kayaknya sih akan sulit terwujud ya, sebab sekelas performa 8700G aja tuh dipatok dengan harga yang tidak murah, yang gue yakin sih pasarnya akan sangat selektif sekali. Jadi menurut kalian gimana nih tentang Ryzen 7 8700G ini? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar. Dan mungkin segitu dulu sih untuk videonya kali ini, semoga video ini bermanfaat buat kalian. Jika kalian berkenan like dan share video ini, dan jangan lupa subscribe channel Suka IT jika kalian nggak mau ketinggalan kontennya. Dan jangan lupa juga follow Suka IT di Instagram dengan nama @suka_it. Gue Fadil dari Suka IT pamit undur diri, see you on the next video.